Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih berbicara tentang efek buruk daripada perbuatan ghibah ini. Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa nama orang pelaku ghibah itu disandingkan dengan peminum khamar. Dalam riwayat salah satu contoh ini ya, tahrumul jannatu alal mughtab wa mudminil khamr. Betapa buruknya. Kita kan tahu kan kenapa minuman itu dilarang, karena menghilangkan akal. Orang ketika kehilangan akal ini, orang ini sudah tidak punya nilai karena dia bisa melakukan berbagai macam kebejatan dan kebengisan. Orang yang kehilangan akalnya, dia bisa melakukan apa saja. Karena itu menghilangkan akal ini dengan minuman tertentu itu haram hukumnya. Nah, dalam riwayat dikatakan surga diharamkan atas pelaku ghibah adalah mughtab wa mudminil khamr, dan orang yang gemar ya menghilangkan akalnya dengan mabuk-mabukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat juga disebutkan kalau ada orang yang gemar mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, Allah juga nanti di hari kiamat akan mengumpulkan semua aibnya. Dan kita ini punya kemampuan semana sih untuk kita menguntit seseorang, untuk kita mencari-cari kesalahan orang? Paling kita hanya bisa mencuri-curi kesempatan agar kita memahami aib seseorang. Kita tidak bersama dia selama-lamanya. Tapi kalau seandainya balasannya adalah Allah akan mengungkap semua keburukan kita, maka tidak satu pun dari keburukan kita yang tidak terungkap. Karena itu jangan pernah kita melakukan tajassus untuk mencari aib orang, karena akibatnya akan fatal pada diri kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah berkata, 1 dirham ya karena riba itu lebih buruk ya daripada 36 perbuatan zina. Ini Rasul hendak memberikan semacam tamsil. Dan seburuk-buruk riba adalah ketika seseorang bermain-main dengan harga diri seorang muslim. Anda kalau berurusan dengan harga diri dan kehormatan seorang muslim, hati-hati. Allah paling marah ya terhadap seseorang yang bermain dengan harga diri dan kehormatan seorang muslim. Dalam riwayat kita juga membaca bahwa duduk di masjid dalam rangka menunggu berdirinya sholat jamaah itu baik. Dianjurkan untuk kita bahkan sudah datang di masjid sebelum waktunya jamaah, dan duduk menunggu itu diberikan pahala yang luar biasa besar. Tapi selama saat kita menunggu itu tidak kita gunakan untuk menggunjing. Jadi kalau kamu tidak tahan, kalau kamu kumpul, kamu tidak tahan untuk tidak menggunjing, bahkan kamu tidak usah nunggu sholat jamaah di masjid, meskipun itu pahalanya besar. Karena nanti akan tertutup, percuma pahalanya ketika kamu duduk bersama nunggu tapi kamu menggunjing 40 hari tidak terima sholatmu. Jadi itu apa namanya itu semacam muamalah yang merugikan ya, sesuatu yang merugikan ya. Kita hendak mendapatkan pahala menunggu jamaah, tapi kemudian saat kita menunggu kita gunakan untuk menggunjing 40 hari sholat yang tidak diterima, rugi kita, sia-sia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, jika seseorang melakukan riba maka pastikan puasanya tidak diterima. Nah, ini kan kita mumpung masih di awal-awal bulan Ramadan ya, dan kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita atau kita masih akan mendapatkan kesempatan Ramadan yang lain. Makanya kita sebenarnya tidak punya waktu kecuali kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Rasul menegaskan siapapun yang melakukan riba puasanya tidak diterima, batal puasanya. Artinya dia tidak perlu mengkodoknya, tapi berbagai macam berkah maknawiyah dari puasa tidak akan sampai padanya. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana kita menambal dosa ghibah ini. Katakanlah kita bukan manusia-manusia suci, boleh jadi kita dalam berbagai macam pergaulan, dalam duduk-duduk kita selama ini kita tidak luput dari dosa ghibah ya. Bagaimana kita
menyelamatkan diri dari dosa ghibah yang sudah kita perbuat, ya, dijelaskan di sini bahwa berbagai macam ghibah di masa lalu yang pernah kita lakukan diberikan gambaran seperti ini. Kalau seandainya orang yang kita ghibah itu masih hidup, dan kalau kita sampaikan padanya bahwa kita pernah mengunjingnya, dia akan merasa tidak enak hati. Sebagian ulama mengatakan, ya kalau seandainya kamu yakin, kamu berterus terang padanya bahwa kamu pernah mengunjingnya, dia akan tidak enak hati, tidak usah kamu sampaikan. Tapi kamu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau kita berkemungkinan untuk menemui orang-orang yang mendengar saat kita menghibah, boleh jadi kan kita ghibah itu kita tahu yang mendengar fulan, maka dalam rangka menambal dosa ghibah itu kita harus menjadikan orang-orang yang mendengar gunjingan kita tentang keburukan orang ini, kita ganti, kita harus dudukkan mereka, kita sampaikan kepada mereka berbagai macam kebaikan orang yang kita gunjing sebagai gantinya. Tapi kata para ulama, kalau seandainya orang yang kita ghibah itu kita berterus terang padanya, dia tidak marah dan tidak merasa tidak enak hati, maka kita perlu minta halal darinya. Kita datang dan kita mengatakan bahwa saya pernah mengunjingmu dan maafkan aku minta engkau halalkan aku dari dosa yang aku perbuat. Itu kalau seandainya orang yang kita ghibah masih hidup. Tapi kalau orang yang kita ghibah itu sudah meninggal dunia, maka kita harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Tusi dalam Syarah Tajrid berdasarkan sebuah riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti ini. Kalau orang yang dighibah itu kemudian dia mendengar tentang gunjingan atas dirinya, artinya orang yang menjadi korban ghibah ini kemudian dia tahu bahwa dia digunjing oleh fulan dan fulan, maka kita, katakanlah kita, seandainya kita yang melakukan ghibah, dan karena ghibah kita ini sampai kepada orang yang kita gunjing, ya, maka kita harus datang padanya dan kita memohon maaf dan minta penghalalan darinya. Tapi kalau seandainya orang yang kita ghibah itu tidak mendengar ghibah itu, maka setiap kali kita berbicara tentang orang yang kita gunjing, kita atau mengingat orang yang kita gunjing, kita harus mintakan ampun untuknya. Inna kafaratal ghibah antastaghfira liman irtabtahu kullama dzakartah. Jadi kafarah dari perbuatan ghibah itu adalah engkau mintakan ampun untuk orang yang kamu ghibah setiap kali kamu mengingatnya. Di bagian berikut ada keterangan tentang di mana saja kita boleh melakukan ghibah, tapi karena waktu mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Ja'alallahu wa iyyakum minas shaimin wal qaimin fi hadzal syahril azim, tsumma al afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.